urapan yang luar biasa dari Tuhan. Urapan itu tidak seperti biasa. Hari ini Dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa, tidak seperti biasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu. Hari ini kami merayakan Tuhan. Ada satu pribadi yang lahir bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Malam ini bukan malam yang biasa, tapi malam yang luar biasa bagi kami Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami ada di tempat ini. Hamba pastikan karena Engkau ada di tempat ini, sehingga semua kami ada di tempat ini pulang tidak membawa segala beban ketika kami datang. Pulang tidak membawa segala penyakit yang ketika datang, tapi kami pulang membawa kelegaan. Kami pulang membawa kesembuhan. Kami pulang membawa kemerdekaan. Kami pulang membawa jalan-jalan yang terbuka bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami mau ditabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih urapi mulut bibir hamba Tuhan. Hamba tidak bisa tanpa Engkau. Hamba butuh Engkau Roh Kudus. Urapi hamba Tuhan. Dan pengurapan baru daripada Engkau Tuhan. Kuasai mulut bibir hamba Tuhan. Pikiran hati hamba Tuhan. Sembunyikan setiap kelemahan hamba di balik salib-Mu yang kudus Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk semua sister ada di tempat ini. Jamah mereka semua. Tidak ada satupun yang Kau tinggalkan. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Semua yang Kau lawat. Semua Kau lawat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami laskan doa kami. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Handphone ini sama kacamata. Saya saking excited benar loh. Saya merasa itu. Thank you sister. Saya merasa ada satu hal yang Tuhan mau. Ada satu pesan Tuhan yang mau kita bawa pulang hari ini. Siapa yang tahu tema firman hari ini apa? Apa itu? BPJS. Artinya apa? Berharap pada Yesus saja. Amin. Semua sudah punya BPJS? Hari ini BPJS-nya yang rohani. Amin. Kenapa saya pilih satu tema? Kita harus berharap kepada Tuhan. Karena saya tahu akhir-akhir ini kita mengalami tantangan masing-masing. Setuju? Mungkin tantangan dalam keuangan, mungkin tantangan dalam kesehatan, mungkin tantangan dalam keluarga, mungkin tantangan dalam pelayanan. Ketika tekanan itu datang, kita berharap kepada siapa? Seringkali berharap kepada manusia, itu terbatas. Berharap kepada teman BFF, itu terbatas. Berharap kepada suami, itu terbatas. Suami berharap kepada istri, itu terbatas. Semua serba terbatas. Tapi malam ini Tuhan mau kita hanya berharap kepada Dia. Berharap kepada siapa? Yesus. Hanya berharap kepada Yesus. Karena berharap kepada Yesus itu tidak pernah dikecewakan. Itu tidak pernah sia-sia. Mungkin waktunya belum tepat. Mungkin saat ini kita berasa, aku sudah berharap lama. Tapi aku katakan, berharap terus, berharap terus, berharap terus. Karena janji Tuhan indah pada waktunya. Karena janji Tuhan, aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi aku. Jadi malam ini, perbaiki hati kita. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau Tuhan, hati yang mau senantiasa mendekat kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita, Tuhan hanya lihat bagaimana kondisi hati kita. Bagaimana Tuhan buktikan kepada kita ketika kita merasa si A bisa menolong kita, tapi nyata
Tidak bisa. Kita bisa andalkan si B, si C, secara logika kita, tapi ternyata nggak ada satupun yang bisa menolong kita secara maksimal. Hanya Yesus yang bisa menolong kita secara maksimal. Amin. Di dalam Dia selalu ada jalan. Hari kelahiran, Natal selalu berbicara tentang kelahiran. Setuju? Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus. Kalau kelahiran Yesus berarti ketika ada yang lahir, berarti ada satu pengharapan baru. Setuju? Ada satu harapan lahir, sumber pengharapan di tengah-tengah kita, yaitu Yesus. Adakah kita masih meragukan pertolongan Dia? Adakah kita masih merasa nggak mungkin? Bagaimana bisa Tuhan sembuhkan penyakitku? Bagaimana Tuhan bisa pulihkan rumah tanggaku? Bagaimana Tuhan bisa pulihkan keuanganku? Tapi di dalam Dia ada pengharapan. Karena Dia sumber pengharapan. Seringkali kita merasa tidak ada harapan. Seringkali kita merasa saya sudah berharap. Yang disebut berharap, bagaimana kita selalu merasa saya sudah berharap dan berharap, tetapi bagaimana kok belum ada jawaban dari Tuhan? Tuhan melihat yang disebut berharap kepada Tuhan itu bagaimana. Coba pegang hati kita. Tuhan selidiki hati kita. Yang disebut berharap kepada Tuhan adalah hati yang penuh dengan ketenangan dan percaya. Di saat kondisi badai datang menerpa, bisakah kita tenang? Tapi malah seringkali sebaliknya, kita gelisah, kita berontak. Itu berarti tidak berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah hatinya penuh dengan ketenangan dan percaya. Percaya kenapa? Percaya Dia sumber pengharapan. Percaya bahwa Dia yang janji tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Amin. Kita bisa buka ayat. Coba kita buka ayat Yesaya 9 ayat 6. Sis Maria sama baca ya. Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Oke, stop. Makasih Sis Maria. Tuhan berkati. Tampilin lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib. Di dalam masalah-masalah kita telah lahir Penasehat Ajaib. Berdoa, minta Penasehat Ajaib kita. Apa yang harus kita lakukan melalui masalah kita? Minta nasihat, minta hikmat dari Dia. Halo. Tunggu Alexusnya. Sudah bisa ya? Karena Dia adalah penasehat ajaib kita. Dia berjanji loh, kalau penasehat ajaib kita, berarti ketika kita menghampiri Dia dengan doa, maka Dia akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat, akan memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Sekalipun kita udah jalan tapi belum ada, jalan terus, berdoa terus, minta nasihat dari Dia, karena Dialah sumber dari segalanya. Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Akhir-akhir ini mungkin kita banyak yang sudah kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena masalah, hilang damai. Hilang damai mungkin dalam masalah keuangan, hilang damai dalam keluarga, hilang damai dalam pekerjaan, hilang damai dalam pelayanan. Tapi Dialah Raja damai kita, lahir untuk saudara dan saya. Maka tidak ada alasan bagi kita tidak ada damai dalam hidup kita. Setuju?
Toel kiri kanan, damai lo. Damai lo. Ada gesekan dalam pelayanan. Apa? Yang benar. Damai. Karena dia raja damai. Adalah masalah dengan suami istri. Damai. Damai. Mau gak mau harus damai. Karena ada raja damai di tengah-tengah kita. Ada masalah dalam keluarga. Damainya. Damainya. Damainya damai. Harus damai. Karena ada raja damai di dalam hidup kita. Setuju? Coba. Dari tadi mungkin datang dengan membawa segala beban berat, membawa segala, mungkin yang datang di tempat ini tantangannya banyak, terutama gesekan hati ini. Aduh, kayaknya banyak yang membuat kayaknya mau teriak. Aduh. Tapi ketika datang di tempat ini, ketika pujian dinaikkan, ada pengurapan Tuhan turun atas kita, Raja Damai turun di tengah-tengah kita, sehingga kita merasakan kedamaian yang luar biasa turun memenuhi hidup kita. Jadi kalau pulang dari tempat ini, sikap hati kita yang disebut berharap itu apa? Tenang dan damai dan percaya kepada Dia. Kalau selama ini pulang dari tempat ini, ketika menghadapi masalah kita masih kacau, kita masih gelisah, berarti kita belum berharap kepada Tuhan. Tapi ketika pulang dari tempat ini diperhadapkan dengan masalah, kita tetap tenang, berdoa, maka itu menandakan kita berharap kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, pengharapan di dalam Dia tidak dikecewakan. Di dalam tenanglah letak kekuatanmu. Jadi hati yang tenang itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Ketika dalam pelayanan ada gesekan kiri kanan, hati tetap damai, hati tetap tenang, bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Berarti kita sudah mengharapkan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu jadi pahit hati, tidak perlu jadi kecewa, tidak perlu jadi kepahitan, tapi kita tetap tenang. Kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Setuju? Apalagi damai apa? Natal berbicara tentang kelahiran, dan satu lagi Natal berbicara tentang terang. Setuju? Karena Natal berbicara tentang terang, lahir terang Kristus, lahir status terang itu yang memenuhi hidup kita. Kalau ada terang yang memenuhi hidup kita, adakah kegelapan bisa menghampiri kita? Halo? Tidak ada. Kita harus yakin ketika terang memenuhi hidup kita, maka kegelapan itu akan menyingkir dari hidup kita. Jadi malam ini pulang membawa 4 huruf apa? BPJS. Artinya pokoknya pulang dari tempat ini, kalau besok diperhadapkan masalah, ingat kata si sister, BPJS ya. Jadi akhir tahun ini dapat satu kata, BPJS. Pokoknya dalam masalah yang sangat rumit, ingat BPJS. BPJS, berharap hanya pada Yesus, karena tidak pernah dikecewakan. Amin. Hari ini udah penghujung di tahun 2024, 20 hari lagi, tapi kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik di akhir. Jadi di akhir tahun ini masih ada 20 hari, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kita surprise. Karena kita sudah memberikan hari ini, memberikan hati yang memuji Tuhan. Walaupun tanpa musik, harus teriak-teriak, tapi hati kita tetap memuji Tuhan. Mata hati kita tetap menghadap Dia, tetap tertuju kepada Dia. Maka hatinya sangat diluluhkan oleh keinginan hati kita, oleh hati kita yang mau menyembah
kepada Dia. Di akhir tahun saya selalu bicara sama Tuhan, selalu minta, Tuhan rema apa ya? Ayat apa yang Tuhan mau berikan kepada saya, dan saya harus sampaikan kepada setiap sister yang ada di tempat ini supaya itu menjadi pegangan. Ayo kita buka. Ini rema kita di tahun 2025. Ayub 42 ayat 5. Sis Maria tolong bacain saya. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang, tetapi tahun ini, tetapi di tahun 2025 mataku sendiri yang memandang engkau. Seringkali kita mendengar kesaksian orang ini itu, tapi kita sendiri pribadi masih memiliki satu pergumulan. Tapi ini janji Tuhan buat kita. Bukan dari kata orang aku mendengar tentang Tuhan, tapi mataku sendiri yang memandang bahwa aku sendiri akan mengalami satu perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Apa yang jadi pergumulanmu? Apa yang jadi pergumulanmu yang begitu lama yang Tuhan belum jawab? Tapi Tuhan katakan, kita akan mengalami sendiri. Kalau orang lain Tuhan tolong, kita pun Tuhan tolong. Katakan kiri kanannya, kalau Tuhan tolong kamu, saya juga ditolong. Ayo katakan, kalau Tuhan tolong kamu, saya juga ditolong. Tahun ini, tahun 2025, saya mau kita semua selalu perkatakan, mulut kita selalu perkatakan. Orang berharap kepada Tuhan, yang percaya dengan pertolongan Tuhan, adalah mulutnya selalu perkatakan yang positif. Mulutnya selalu perkatakan janji Tuhan. Setuju? Sekarang kita siapkan hati kita, siapkan mulut kita, hati kita, pikiran kita. Kita ucapkan, aku sehat, aku diberkati, suamiku sehat, suamiku takut Tuhan, suamiku diberkati, istriku baik, istriku bijaksana, istri rumah tanggaku baik, rumah tanggaku dipenuhi anggur baru. Perkatakan, anak-anakku baik, anak-anakku muhau pada orang tua. Semua apa yang mau engkau terjadi di tahun 2025, hari ini kalau engkau berkatakan, maka itu akan terjadi di tahun 2025. Karena apa? Kalian tahu gak? Saya melihat di alam roh, malaikat banyak banget. Jadi apa yang diperkatakan? Malaikat bilang, Tuhan, ini doanya si Sester loh. Tuhan, ini doanya si Swidi. Tuhan, ini doanya si Sianti. Tuhan, ini doanya si Hera. Jawab Tuhan, tolong jawab. Karena tadi dia sudah menari-nari buat saya, walaupun tanpa musik, tapi tidak menghentikan gelora dia untuk memuji aku. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Di penghujung tahun ini, saya mau kita agak serius. Kita ambil satu momen ibadah Natal sekaligus ibadah penutup tahun. Kita bawa doa kita. Fokus. Hanya fokus dia. Tidak ada yang lain. Malam ini tidak ada yang lain. Tidak ada pribadi yang lain yang kami tinggikan malam ini. Hanya Yesus. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, bahwa setiap permasalahan di tahun 2024 yang Engkau sudah doa berkali-kali, yang Engkau doa sudah lama di tahun 2024, Tuhan belum jawab. Malam ini serahkan kepada Tuhan. Serahkan. Tuhan mau malam ini
Kita melepaskan yang tidak baik di tahun 2024, supaya di tahun 2025 kita menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kita mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan, Raja damai, Bapa yang baik, Engkau ada di tengah-tengah kami malam ini. Engkau ada bersama kami, Roh Kudus. Engkau dengar seruan hati anak-anakmu di tempat ini, Bapa. Pergumulan mereka di tahun 2024 ini, Tuhan, mereka serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tidak ada mustahil, tidak ada mustahil bagi kami, bahwa di tahun 2025 kami akan berebutan bersaksi memuliakan nama-Mu, Tuhan. Karena kami mengalami sendiri